yang sangat istimewa di Kanjuruhan dan tim asuhan Joko Susilo Arema Indonesia. Ya, inilah dia tim terbaik untuk saat ini bagi tim Arema. Kita lihat coach Joko sebenarnya tidak mau mengganti tim yang memberikan kemenangan walaupun memang tidak ada Diki Firasat yang mengalami cedera. Kita lihat Diki digantikan oleh Agung Prayogi di depan bersama Arif dan juga Marcio Souza. Sebuah ujian bagi luar biasa penuh sesak Kanjuruhan, dan ini dia line up dari Persija asuhan Iwan Setiawan. Iya, rotasi terjadi di sini. Kita lihat bagaimana Marzuki yang biasa diturunkan sebagai holding midfielder digantikan oleh Wasim Kipau, dan juga kita lihat di sini Rahmat Afandi yang selalu kerap menjadi pemain pengganti diberikan kesempatan untuk turun dari menit awal pertandingan ini. Persiapan akhir oleh wasit Dodi Setia Permana, dan inilah dia kick off babak pertama langsung dari Kanjuruhan, di mana Arema Indonesia berupaya langsung memberikan tekanan terhadap pertahanan Persija. Salah satu ataupun pertahanan terbaik sampai saat ini di Indonesia Super League dengan hanya kebobolan 7 gol. Ini dia satu hal yang memang sering sekali dikatakan oleh coach Iwan Setiawan, hal yang sangat menakutkan bagi para pertahanan Persija karena memang kerap sekali bola-bola set piece ini yang menjadi awal gawang dari Persija kebobolan, dan ini memang murni kita lihat handsball dari Ismail Sofyan yang tidak bisa diganggu gugat atau keputusan oleh wasit. Dan kita lihat bagaimana Bambang sebagai captain berusaha untuk bisa mengatur para pemainnya untuk membentuk pagar hidup. Satu keadaan yang sangat krusial, Fe. Betul. Kita tahu kemampuan dari Marcio Souza untuk mengambil tendangan-tendangan set piece dengan jarak yang sangat ideal seperti ini sangat berbahaya dia. Jarak tembak yang cukup ideal bagi sang sniper Marcio Souza untuk langsung memberikan tembakan kejutan kepada Gali Sudaryono. Marcio Souza tidak bisa melewati pagar hidup, di mana terblok tadi oleh Fabiano Rosa Beltran. Upaya dari Marcio Souza, ancaman pertama dari Arema Indonesia. Cukup menarik. High pressure yang coba dilakukan para pemain tuan rumah untuk menekan langsung pertahanan Persija Jakarta. Kepercayaan diri yang sudah kembali nampaknya menjadi suatu kunci bagi tim Arema Indonesia. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Fabiano Rosa Beltran. Iya, kita lihat di sini pelanggaran dari Fabiano. Ya, kita lihat di sini awalnya ada Leo terlewatkan, dan ini mungkin anggapan dari wasit Dodi bahwa dorongan tangan dari Fabiano yang menyebabkan Kusnul Yuli tadi terjatuh. Kembali dari jarak yang memang begitu ideal, Ferry Aman Saragi kelihatannya akan mengambil set piece ini. Semi Pierre Patrick yang selalu menjadi target tentunya di kotak penalti, yang bisa mengancam gawang Persija Jakarta. Tampak fokus Joko Susilo mengamati gerak-gerik anak asuhnya. Sebuah gol cepat nampaknya sangat didambakan oleh Arema Indonesia. Ferry Aman Saragi menghadapi bola, sudah dilakukan mengancam gawang Gali Sudaryono tadi. Sebuah tembakan dari Ferry Aman Saragi, beruntung masih dapat terbaca tadi arah bola oleh Gali. Kembali possession dikuasai oleh Arema. Johan Ibo, umpan yang kurang cermat dari Ferry Aman Saragi tadi ketika ada dua pemain Arema yang berada dalam posisi yang cukup menguntungkan. Cukup menarik tadi. Kita lihat di sini memasuki menit ketiga, Arema mengambil inisiatif melakukan ofensif dengan begitu cepat melalui para pemain dari sektor sayap, dan ini eksekusi dari Ferry Aman Saragi yang langsung mengarah ke gawang Gali, dan Gali tidak mau mengambil risiko dengan menangkapnya. Ferry Aman Saragi bersama dengan Kusnul Yuli melebar ke sisi sebelah kanan. Sebuah upaya jarak jauh tadi nampaknya dari Marcio Souza. Sebuah pemandangan yang cukup unik di mana Marcio Souza beroperasi nampaknya dari sisi sebelah kanan, bukan posisi favoritnya. Ismet Sofyan coba membawa Persija Jakarta keluar dari tekanan bertubi-tubi, namun bola kembali dipatahkan oleh Kim Yong Hee, pemain yang absen ketika Arema menghadapi PSPS Pekanbaru. Nampaknya menjadi salah satu kunci di lini tengah bagi Arema. Sebuah upaya tadi, crossing yang dapat dihalau Robertino Puliara. Serangan kali ini Persija Jakarta. Baik sekali sebuah turn dari Pedro Javier melibatkan Ramdhani Lestaluhu. Sliding tackle yang begitu jitu tadi dari Arif. Robertino Puliara kembali peluang Persija Jakarta untuk masuk ke kotak penalti Arema. Diamankan dengan baik oleh Kerry Yudhoyono tadi. Ya, fast break, atau kita lihat juga bagaimana counter attack yang begitu cepat dari anak Persija dengan kecepatan Pedro dengan tubuh yang begitu besar. Akhirnya bola mampu di clearance oleh para pemain pertahanan dari Arema, walaupun memang masih ada ancaman di sini dari sepak pojok di mana Ismet akan mengambilnya. Ya.
Spesialis pengambil sepak pojok bagi Persija Jakarta, Ismet Sofyan. Pemain paling senior yang dimiliki oleh tim Persija Jakarta, dan sebuah upaya tadi masih dapat diamankan. Johan Ibo yang membuang bola menuju daerah aman. Ada Marcio Souza di sana, bukan sebuah pelanggaran. Dan nampaknya justru bola bagi Persija Jakarta ketika Kim Yong Hee tadi. Iya, satu tackling yang cukup keras dari Kim Yong Hee terhadap Robertino Pugliara. Cukup berbahaya kita lihat. Ya, dari samping. Dan pelanggaran bagi kubu Persija. Kembali Ismet Sofyan akan mengambil set piece bagi Persija Jakarta. Sebuah umpan jauh yang dimaksudkan menuju far post tadi. Masih dapat diamankan oleh Ahmad Kurniawan. Penampilan kedua bagi Ahmad Kurniawan setelah melakukan debutnya menghadapi PSPS Pekanbaru, dan sebuah kesalahan hampir terjadi. Steve Hesketh tadi salah mengantisipasi bola. Kembali dapat dikuasai para pemain Persija Jakarta. Ismet Sofyan melewati Kerry Yudhoyono. Diambil tadi oleh Arif Kim kali ini. Coba melihat pergerakan rekan-rekannya. Marcio Souza gagal melewati Hasim Kipu. Inisiatif menyerang nampaknya langsung diambil oleh tim tuan rumah V untuk setidaknya mencoba mencuri gol di awal-awal pertandingan ini. Iya, tentunya juga satu inisiatif yang cukup baik, karena kita tahu memang di menit-menit awal itu biasanya permasalahan konsentrasi itu sangat-sangat hal yang paling utama, dan ini mungkin Coach Getuk akan mencoba untuk memberikan sedikit pressure dengan serangan di awal-awal babak pertama ini, dengan mengharapkan apabila memang gol cepat terjadi, ini mungkin juga akan bisa meningkatkan motivasi bermain dari para pemainnya. Namun juga satu pertimbangan bahwa mereka pun harus hati-hati, karena kita juga kemampuan Persija dengan memainkan bola-bola pendek dan juga serangan-serangan balik yang begitu cepat ini juga akan bisa berakibat fatal bagi pertahanan daripada Arema. Umpan langsung dari Marcio Souza tadi dapat dipotong oleh Precious. Dan kembali ancaman dari Kim Yong Hee, tembakan jarak jauh yang membentur Precious di ujung kotak penalti tadi. Kembali bertubi-tubi serangan kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanan Persija Jakarta. Sebuah crossing maksudnya dari Husnul Yuli. Tidak berbuah sepak pojok karena langsung meninggalkan lapangan tadi, upaya dari Husnul Yuli. Pemain asal Korea Selatan, Kim Yong Hee, yang memegang peranan penting untuk menjaga balance di lini tengah Arema Indonesia. Satu hal lagi kita melihat bahwa apabila memang Arema terus memaksakan dengan kondisi permainan cepat dan tidak bermain dengan tempo, karena kita lihat pengaturan tempo permainan juga sangat diperlukan, dan ini harus ada jenderal lapangan yang bisa mengatur tempo permainan daripada Arema. Karena di saat mereka terus bermain dengan tempo tinggi, tentu juga akan sedikit bermasalah dengan faktor stamina, dan ini akan menjadi bulan-bulan bagi tim Persija apabila ini terjadi. Dan ini kita lihat tempo permainan di Persija ada dipegang oleh Robertino, dan mungkin mereka bisa lebih banyak menguasai lapangan pertandingan apabila mereka baik sekali crossing, apabila mereka mampu untuk bisa mengkoordinir daerah permainannya sendiri. Baru saja kita melihat sebuah upaya dari Rahmat Afandi tadi mencari pergerakan dari Pedro Javier Vazquez di kotak penalti, dan kali ini ancaman Marcio Souza, top skor yang dimiliki Arema. Nampaknya sedikit masalah dialami oleh Marcio Souza, memegang hamstring nampaknya. Dan ini sebuah pemandangan yang tentunya tidak diharapkan oleh Aremania. Ya. Pencetak 7 gol sementara bagi Arema Indonesia nampaknya harus mengalami cedera yang cukup serius. Ya, satu blocking yang cukup baik dari Fabiano tadi kita melihat di sini, bagaimana dengan sedikit memaksa kita melihat dari jarak yang begitu jauh Marcio Souza ingin melakukan tendangan, dan apabila memang ini adalah impact atau gejala dari pemaksaan melakukan tendangan tadi dari jarak jauh yang menyebabkan otot palanya tertarik, mungkin akan sedikit berpengaruh bagi penampilan Marcio Souza. Namun saya melihat di sini bahwa Souza ini adalah pemain yang banyak bermain dengan karakter. Apabila memang ini suatu permainan bahwa dia tadi mengharapkan adanya pelanggaran dari wasit, tentunya ini juga mungkin akan membuat dia tetap akan bermain sampai pertandingan habis tadi. Ya, pelatih Joko Susilo kita lihat selalu bergerak, selalu aktif, memberikan support kepada para pemain di lapangan, dan Marcio Souza nampak masih kesulitan untuk melanjutkan pertandingan. Tampak terpincang-pincang. Kita belum melihat peran yang terlalu signifikan dari Bambang Pamungkas di selama 9 menit awal ini. Lemparan ke dalam nampaknya akan dilakukan oleh Leo. Ya, memang ini juga masih waktu yang begitu minim ya dari babak pertama yang baru dimulai. Kita tahu juga memang setiap pemain juga mempunyai
waktu untuk bisa beradaptasi dalam permainan. Ya. Mungkin dengan ada yang bisa dengan langsung cepat, ada juga mungkin yang perlu beberapa menit baru bisa mendapatkan penampilan terbaiknya. Dan inilah kita lihat, karena di menit-menit awal ini memang setiap tim biasanya baru meraba-raba bagaimana mereka ingin membentuk cara permainannya, dan tentunya juga kolektivitas itu yang paling utama, bahwa di saat mereka bisa bermain kolektivitas, tentunya juga permainan individu, skill individu akan keluar dengan begitu saja. Maksudnya dengan otomatis bisa keluar. Dan masih segar di ingatan kita ketika Persipura menghadapi Persija, kala itu Persipura mendominasi jalannya pertandingan. Namun dengan hanya beberapa serangan balik kilat, Persija mampu mengejutkan tim juara bertahan Indonesia Super League tersebut. Dan nampaknya skenario yang sama dimanfaatkan kali ini. Sebuah run dari Fabiano digagalkan lagi-lagi oleh Semi Pierre Patrick tadi. Arif Arianto berduel tadi, sudah meninggalkan lapangan. Kontrol yang kurang cermat dari Kerry Yudhoyono. Hasim Kipo memainkan posisi defensive midfielder bagi Persija Jakarta. Leo kali ini, Pedro Javier lagi dapat terbaca dengan mudah oleh Johan Ibo tadi. Pergerakan dari Pedro Javier. Husno Yuli, Agung Suprayogi dengan mudah tadi dapat diambil bola Agung Suprayogi oleh Precious. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Precious. Ya, cukup jauh sekali kita di sini bagaimana Precious, pemain defender yang melakukan overlapping begitu jauh, walaupun akhirnya dia melakukan sedikit pelanggaran mendorong. Namun ini menandakan bahwa dengan agak sudah mulai sedikit menurunnya tekanan dari Arema, dia bisa bermain hingga masuk di dalam pertahanan pada Arema. Ada perubahan yang cukup signifikan di lini pertahanan dari Arema Indonesia ketika Joko Susilo mengambil alih sebagai caretaker manager, di mana dia memainkan 3 center back sekaligus. Ada Semi Pierre Patrick, Hesketh, dan juga Johan Ibo, didampingi oleh 2 wingback cepat, Husno Yuli dan juga Kerry Yudhoyono. Sebuah perubahan yang nampaknya membuat Haris Yulianto harus tampil di posisi cadangan. Ya, ini kita lihat Sousa masih tetap bermain. Lemparan jauh, gagal dikuasai Ferry Aman lagi kali ini. Sebuah crossing dan nampaknya sepak pojok bagi Arema Indonesia. Mantan Kapten Delta Sidoarjo yang kali ini menjadi kekuatan di lini tengah bagi Arema Indonesia. Sepak pojok akan dilakukan oleh Kerry Yudhoyono. Ancaman coba ditebarkan oleh Semi Pierre Patrick, pemain asal Kamerun, yang akan berduel tentunya dengan Precious di dalam kotak penalti. Sudah dilakukan tadi menuju tiang jauh. Johan Ibo nampaknya belum bisa mengarahkan bola menuju gawang dari Galih Sudaryono. Ya, satu maksud yang cukup baik dari kita lihat dari Kerry Yudhoyono, bagaimana melihat begitu banyaknya pemain yang menumpuk di daerah titik penalti, dan melihat Ibo pergerakannya di tiang jauh yang memang yang berdiri begitu bebas. Namun sayang sekali kontribusi heading daripada Ibo tidak terlalu baik sehingga masih jauh di atas gawang Galih. Arif kali ini kerjasama dengan Marcio Souza, tembakan snapshot kencang tadi dilepaskan namun belum bisa mengarah kepada gawang Persija Jakarta. Ya, kali kedua kita lihat bagaimana Souza dari jarak yang begitu jauh berusaha untuk mengambil inisiatif memberikan shock terapi melalui shooting yang belum begitu terarah. Shooting pertama masih bisa diblok oleh Fabiano. Yang kedua ini kita lihat bagaimana dia masih bisa melakukan shooting dengan begitu bebas, namun arahnya belum tepat. Kita lihat apakah yang ketiga nanti akan mengarah kepada gawang Galih, Adi. Betul sekali. Tembakan ketiga biasanya memberikan keberuntungan tersendiri, dan nampaknya Marcio Souza, pemain yang tidak pernah malu untuk mencoba tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, tentunya menjadi kekuatan tersendiri bagi Arema Indonesia pada malam hari ini. Dan kita lihat pertandingan masih sangat berimbang, kedua tim masih berhati-hati agar tidak kecolongan gol. Sebuah long ball keluar dari sarangnya Galih lagi-lagi. Dan bagaimana Anda melihat kompetisi penjaga gawang yang dimiliki oleh Persija Jakarta, di mana biasanya Galih dan juga Andri Tani bergantian untuk mengisi pos tersebut? Kita melihat di sini Coach Iwan ya pasti juga akan mendapatkan informasi dari
pelatih kipernya yaitu Haryanto, yang juga mungkin akan memberikan masukan bahwa siapa pemain yang siap atau kiper yang siap untuk diberikan kesempatan untuk turun. Berbahaya Feb. Robertino Puliara. Penyelamatan yang sangat gemilang dari Ahmad Kurniawan. Iya. Blok upaya tembakan jarak jauh Robertino Puliara. Ya, lagi-lagi skill individu dari Robertino dengan mengelabui satu pemain yang menekuk dan Ibo terlewatkan, dan kita lihat shooting yang begitu keras namun kembali skill juga yang dilakukan oleh Aka dengan melakukan jumping, melakukan clearance, menepis bola begitu berkelas. Dan inilah yang kita tahu bahwa memang sampai saat ini masih begitu nyamannya daerah pertahanan ataupun juga penjagaan gawang daripada Arema. Ini adalah karena seorang sosok Ahmad Kurniawan yang kembali menunjukkan penampilan yang baik. Ya, luar biasa tadi penyelamatan dari Ahmad Kurniawan, lagi tekanan, dan kali ini tangkapan yang sangat jitu dari penjaga gawang veteran Ahmad Kurniawan, dan nampaknya memang memberikan kepercayaan sendiri bagi lini pertahanan Arema setelah tampil sebanyak 2 kali. Ya, lagi-lagi terlihat di sini bagaimana keputusan Aka untuk keluar dari gawangnya untuk menjangkau bola cukup baik. Jam terbang dan pengalaman memang yang begitu banyak dimiliki oleh Aka membuat terlihat sekali Aka begitu nyaman dalam bermain. Sangat agresif cara bertahan dari Johan Ibo tadi. Persija Jakarta coba membuat beberapa celah di lini pertahanan Arema yang sangat rapat pada partai malam hari ini. Rahmat Afandi, pemain yang biasanya digunakan sebagai super sub bagi Persija Jakarta, pada malam hari ini tampil sejak menit pertama. Dan peran yang sedikit baru kita melihat di sini, Persija dengan memainkan 2 pemain bernaluri striker sebenarnya, ataupun 3 malah ya. Ada Bambang, ada Rahmat Afandi, dan juga ada Pedro Javier. Namun justru Rahmat Afandi dimainkan di sektor sayap sebelah kiri dan tetap bermain dengan seorang striker. Kesalahan sendiri Fit tadi. Ya. Akibat tampaknya cukup berbahaya bagi pertahanan Arema. Sayang sekali lepas dari penguasaan Rahmat Afandi tadi. Kontrol bola yang tidak begitu maksimal dari Fandi. Agung Suprayogi yang nampaknya memang terisolir di lini depan Arema harus sampai turun ke belakang tadi untuk mencari bola dan mencoba mengelabui pemain senior Leo. Feryaman Saragi, sebuah dummy yang cukup cemerlang. Arif kali ini terupas yang sangat cerdik. Tembakan langsung dari Kerry Yudhoyono, belum bisa mengancam gawang dari Gali. Satu skema permainan yang cukup baik dari Arema. Kita lihat diawali dari sektor sebelah kanan, dipindah ke sektor tengah, dan kita lihat bagaimana tadi Feryaman Saragi melakukan terupas ke sektor kiri yang begitu baik. Namun sayang sekali Kerry Yudhoyono tendangannya masih lemah dan masih dijangkau oleh Gali. Cukup dinamis pergerakan di antar lini para pemain Arema Indonesia yang sudah beberapa kali menyulitkan lini pertahanan Persija Jakarta. Dan Pedro Javier Vazquez nampaknya terjebak offside terlebih dahulu. Belum mendapatkan pasokan yang begitu baik Pedro Javier. Kita tahu Pedro Javier sebagai pemain yang mempunyai kualitas, ini kita yang ulang bagaimana tendangannya tidak terlalu keras. Mempunyai kualitas yang sebenarnya bukan dari skill individu untuk bisa melalui atau melewati beberapa pemain daerah pertahanan lawan. Dia adalah pemain yang mungkin yang saya lihat secara pandangan saya bahwa dia lebih baik diberikan bola ke daerah dengan kecepatannya, dengan body balance-nya juga yang cukup baik. Pedro Javier mampu bertarung dengan lawan-lawan yang di pertahanan. Ramdhani Lestaluhu bagi Persija Jakarta, dan lagi sebuah pengamatan yang sangat baik dari Semi Pierre Patrick untuk membaca umpan tadi yang coba dilepaskan oleh Ramdhani. Marcio Souza kali ini salah pengertian lagi-lagi. Terlalu terburu-buru. Kita lihat bagaimana tadi Marcio Souza bermaksud untuk memberikan atau mengalihkan serangan ke sektor kanan, di mana pos di situ ada Kusno Yuli. Namun terlalu dalam dan terlalu deras sehingga masih bisa gagal untuk melakukan serangan. Belum ditemukannya duet yang tepat mungkin bagi seorang Marcio Souza, masih menjadi kendala bagi finishing tim Arema Indonesia. Dan lagi coba melibatkan Arif kali ini. Marcio Souza, umpan langsung yang dapat dipotong dengan mudah oleh Precious tadi. Kembali jatuh kepada gelandang bertahan Kim Yong Hee, melebar kepada Husno Yuli, mencoba mencari pergerakan rekannya di kotak penalti. Diamankan oleh Fabiano Rosa Beltran tadi. Dan lagi upaya dari Feryaman Saragi. Arif Arianto kali ini. Kerry Yudhoyono, sebuah crossing datar yang terbaca oleh Ismet Sofyan tadi.
Kita lihat tidak terburu-buru Persija Jakarta untuk mencoba merangkai serangan. Dan sebuah kesalahan tadi. Ya, kita lihat sedikit miskomunikasi antara para pemain Persija. Tadi bola didiamkan begitu saja dan kembali akhirnya salah dalam melakukan passing. Satu permasalahan mendasar yang kerap sekali terlihat bahwa memang komunikasi yang sangat diperlukan untuk bisa menjalin kerjasama antar pemain. Pedro Javier bagi Persija Jakarta melebar kali ini ke sisi sebelah kiri Rahmat Afandi. Sebuah long ball yang cukup terukur namun dapat dipotong oleh Steven Hesketh tadi. Masih tertutup peluang bagi Persija Jakarta untuk masuk ke daerah penalti dari Ahmad Kurniawan. Dan kita lihat sistem pertahanan dari Arema masih berjalan dengan sangat rapi. 3 big man atau center back mereka masih menjalankan tugasnya dengan baik. Marcio Souza dengan sebuah backflip tadi. Dan peluang bagi Arema Indonesia memasuki daerah kotak penalti Persija Jakarta. Sebuah tembakan langsung justru yang dilakukan oleh Kim. Iya, agak sedikit terlambat menurut saya. Kita lihat di sini bagaimana Kim melakukan atau melepaskan tendangan. Sebenarnya udah ada satu pemain yaitu Agung Suprayogi yang menunggu crossing daripada Kim, namun agak sedikit terlambat sehingga akhirnya mampu untuk bisa diblocking walaupun memang bola mengarah kepada daerah titik penalti, namun tendangannya tidak begitu deras. Ini dia satu skill individu yang cukup baik. Ya, mengelabui Fabiano Rosa Beltram, kecepatan Kim dan tackling yang tidak begitu maksimal. Ini dia. Ya terlalu lama dan bola akhirnya begitu lemah. Peluang bunuh diri nampaknya harus terjadi bagi Persija di mana Precious mengalami sebuah musibah dan sebuah gol pembuka bagi Arema Indonesia. Ya, memang sudah dikatakan bahwa set piece merupakan suatu musibah untuk saat ini bagi tim Persija. Dan kembali terjadi set piece sepak pojok di mana Ferry Ahmad Saragih melakukan tendangan dan kita lihat Precious salah dalam mengantisipasi bola dan bola masuk ke gawangnya sendiri. Satu pandangan yang tidak enak terlihat karena kita tahu bahwa Precious sebenarnya begitu baik dalam melakukan defense. Namun ini dia sepak bola. Tendangan yang tidak berbahaya sebenarnya, namun dibelokkan oleh Precious hingga masuk ke gawangnya sendiri. 1-0 bagi Arema. Keuntungan bagi tuan rumah tentunya. Betul sekali, sebuah reaksi yang luar biasa dari Aremania menyambut gol pembuka bagi tim tuan rumah ini dia. Sebuah upaya dari Ferry Ahmad Saragih kirimkan bola menuju daerah yang berbahaya dan nampaknya tidak bisa berbuat apa-apa dari Precious yang berupaya untuk mengamankan lini pertahanan Persija Jakarta. Sebuah slice clearance yang justru berakhir buruk dengan bunuh diri. Ya, terlihat memang ada pandangan dan juga sepertinya ada sentuhan dari Bambang Pamungkas, sedikit bola yang berbelok. Sehingga akhirnya juga Precious agak sedikit salah mengantisipasi bola. Dan hal inilah yang memang harus terus diwaspadai karena kita tahu sebenarnya selama ini Persija terkenal bahwa dengan tim yang minim kebobolan. Dan saat ini kita lihat sudah 3 kebobolan di 2 pertandingan terakhir ini. Dan ini pertandingan belum selesai. Pressure yang tanpa henti dari Arema Indonesia berbuah sebuah gol bunuh diri dari Precious tadi. Sebuah keadaan yang kurang menguntungkan untuk memulai 23 menit pertama pertandingan pada malam hari ini. Dan kita lihat support yang begitu unik dari Aremania. Dan kita akan juga lihat tadi apakah Persija bisa memecah mitos bahwa mereka tidak pernah menang di Kanjuruhan selama atau di 5 pertandingan terakhirnya. Dan kita lihat di sini sosok dari Marcio Souza memang sedikit juga memberikan rasa nyaman bagi para pemainnya atau pemain Arema lainnya, karena kita tahu sosok dari Marcio Souza juga kerap sekali bisa menjadi pencetak gol kemenangan bagi tim ya. Dan ini dia sontak kegirangan Aremania dengan gol bunuh diri Precious. Dengan begitu banyaknya masalah persepak bola di Kota Malang, nampaknya sebuah gol pembuka tadi menjadi penghibur dan juga pencair suasana Kota Malang. Sebuah hiburan sepak bola yang memang sangat menjadi ciri khas di kota ini, di mana hampir seluruh penduduknya adalah fanatik pendukung Arema. Dan tentunya pemandangan yang luar biasa kita saksikan, warna biru mendominasi Stadion Kanjuruhan, memberikan warna tersendiri bagi persaingan di Indonesia Super League. Precious tadi dengan mudah menyingkirkan Arif, Ismet Sofyan, Robertino Puliara, footwork yang begitu baik kita lihat, luar biasa. Robertino Puliara melepaskan diri dari kawalan para pemain Arema. Ramdhani gagal tadi menguasai bola, kembali dikuasai oleh Kim.
Pemain yang seakan berfungsi sebagai magnet untuk merebut setiap bola yang coba dibangun oleh para pemain Persija. Dan crossing yang terlalu cepat tadi dengan tidak adanya satupun pemain Arema di dalam kotak penalti. Ya, perpaduan yang cukup baik kita di sini antara Kim dan juga Firman Saragi. Kim yang lebih banyak bertindak sebagai holding midfielder cukup baik untuk bisa memutus serangan dari anak Persija. Sementara Firman Saragi sejauh ini kita melihat mampu mengalirkan bola dengan cukup baik dan agak sedikit berbeda penampilan daripada Persija, di mana kita lihat di sini Hasim Kipo yang bermain sebagai gelandang bertahan agak sedikit bingung menurut saya dalam bermain dan mencari posisinya sendiri. Oh, hampir saja tadi Ya, melebihi kotak penalti tadi. Apa yang coba dilakukan oleh Ahmad Kurniawan? Penjaga gawang yang setelah di transfer window kali ini disign oleh Arema Indonesia, sempat juga direbutkan oleh Persebaya, tim yang berlaga di divisi utama. Namun akhirnya Ahmad Kurniawan berlabuh di tim kesayangannya dan kembali pulang menuju Arema Indonesia. Kerjasama Kim dengan Husno Yuli. Yohan Ibo kali ini. penampilan yang juga saya lihat agak sedikit kurang greget bagi tim Persija, di mana memang rotasi yang terjadi saya melihat agak sedikit mematikan peran dari sektor sayap, Betul sekali. terutama di sektor sayap sebelah kiri, yang menurut saya sebenarnya apabila Fandi dimainkan murni sebagai seorang striker mungkin agak sedikit lebih lebih baik dibandingkan dia bermain sebagai pemain di sektor sayap. Oh, Dan sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan tadi. cukup keras kita lihat Kerry. Kerry Yudhoyono yang mendapatkan kartu kuning. Tidak ada pilihan lain bagi wasit Dodi Setia Permana tadi selain memberikan hukuman kartu kuning karena pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan oleh Kerry Yudhoyono. Kartu kuning pertama pada partai malam hari ini. Dalam tayangan ulang, usaha dari Ramdhani tadi yang langsung disapu oleh Kerry Yudhoyono. Sangat keras sekali kita lihat bagaimana sapuan dari Kerry memang langsung ke kaki, bukan mengarah kepada bola. Dan apabila memang ini wasit juga bisa lebih tegas lagi, bahkan bukan hanya kartu kuning tadi, kartu merah pun bisa diberikan. Namun kita lihat di sini wasit masih bisa memberikan sedikit ampun kepada Kerry Yudhoyono dengan hanya memberikan kartu kuning. Pelanggaran yang juga bisa membuat pemain yang dilanggarnya bisa cedera. Dan sebuah kesempatan melalui set piece untuk membalas ketertinggalan mereka bagi Persija Jakarta. Bola akan dihadapi oleh Ismet Sofyan nampaknya dan sudah dilakukan Ismet Sofyan. Gagal tadi sebuah heading dari Pedro Javier. Terhalang pandangan dari Precious tadi dia. Kita lihat memang Precious melompat di depannya sehingga dia tidak begitu tidak begitu maksimal pandangannya. Komunikasi terjadi dia mengatakan bahwa dia terhalang oleh lompatan Precious. Salah satu dari sedikit peluang yang sudah dimiliki oleh Pedro Javier untuk menyulitkan penjaga gawang Ahmad Kurniawan, namun sayang sekali heading yang belum terarah tadi belum bisa mengancam gawang dari Arema Indonesia, walaupun umpan dari Ismet Sofyan sudah cukup baik. Masuki menit ke-28, Persija Jakarta masih tertinggal dengan gol bunuh diri dari Precious tadi. Dan nampaknya Agung Suprayogi melakukan pelanggaran terhadap Leo. Sebuah heading dari Pedro Javier dihalau oleh Steve Haskett. Arema Indonesia kali ini terlepas kembali bola dan dikuasai oleh Ismet Sofyan. Secara perlahan Persija mulai menemukan bentuk permainan terbaiknya. Robertino Puliara kembali. Sebuah tembakan dari jarak jauh dilepaskan oleh Robertino Puliara. Satu keputusan yang cukup positif dari Robertino. Kita melihat di sini dia mendapatkan celah, mendapatkan momen untuk melakukan syuting. Ini dia tanpa ada pun sedikit pun juga penjagaan, namun sayang sekali syutingnya tidak mengarah kepada AK atau gawang AK. Tentunya menjadi catatan tersendiri bagi Joko Susilo karena sudah 2 kali Robertino bisa melepaskan tendangan yang cukup berbahaya bagi jantung pertahanan tim Arema. Play on dan sebuah umpan terobosan yang tidak bisa digapai oleh Marcio Souza tadi. Terlalu jauh memang passing terhadap atau yang dimaksud diberikan kepada Marcio Souza. Hasim Kipo. Lagi sebuah strategi long ball yang tidak sempurna coba dilakukan oleh Persija Jakarta. Kim Yong Hee, jenderal lapangan tengah bagi Arema Indonesia, terlihat begitu menikmati permainannya malam hari ini. Steve Haskett. Ini dia peluang bagi Arema yang cukup berbahaya. Sayang sekali lagi-lagi gagal tadi. Arif
Kesempatan counter bagi Persija Jakarta. Ramdhani dengan kecepatan yang begitu berbahaya kita lihat. Berupaya melewati Yohan Ibo, namun lagi-lagi dapat terbaca dengan baik. Sebuah pergerakan, akselerasi yang coba dilakukan oleh Ramdhani Lestaluhu. Ya, terlalu banyak tadi kita lihat bagaimana Ramdhani melakukan dribbling atau running with the ball. Namun memang sayang sekali tidak ada pilihan bagi seorang Ramdhani untuk bisa memberikan passing kepada rekannya karena memang agak sedikit terlambat. Sokongan atau dukungan dari lini kedua untuk bisa memberikan kontribusi posisi sehingga akhirnya Ramdhani tidak bisa memberikan passing kepada rekannya. Robertino dan Leo coba keluar dari tekanan Ferry Ahmad Saragi. Kali ini Leo kirimkan sebuah umpan yang ditujukan kepada Pedro Javier. Sebuah set yang sangat baik, tembakan dari Bambang Pamungkas membuat gol bagi Persija Jakarta, merubah kedudukan menjadi 1-1. Ya, kita lihat satu kerjasama yang cukup baik. Bagaimana dari posisi back sebelah kiri dengan maju begitu jauh, Leo Saputra memberikan umpan crossing ke tiang jauh di mana Pedro Javier mampu melakukan back pass heading terhadap BP yang berdiri begitu bebas dari lini kedua, dan kita lihat bagaimana shooting dari BP terarah dan tidak terlalu keras sebenarnya, namun menyusur tanah yang sedikit merepotkan dari Aka untuk bisa menjangkaunya. Satu keunggulan bola-bola back pass heading di mana Pedro Javier memang mempunyai heading yang cukup baik. Kita lihat di sini sebenarnya mengarah kepada tangan dari Aka, namun memang bola menyusur sedikit merepotkan. Dan kita di sini kembali tayang ulangnya, crossing ke tiang jauh. Steve Haskett kalah beradu dengan Pedro Javier dengan kaki kiri. Kita lihat bagaimana tendangan dari BP menghujam gawang dari Ahmad Kurniawan. Setup yang begitu sempurna dari Pedro Javier membuat tembakan yang begitu jitu dilepaskan oleh Bambang Pamungkas. Satu peluang saja diberikan pada pemain senior dan juga kapten Persija ini langsung berakibat fatal di mana gol langsung tercipta dari kaki Bambang Pamungkas. Ya, mungkin ini dah jawaban dari pertanyaan Adi tadi sebelum pertandingan dimulai, bahwa kenapa mungkin Bambang bukan diberikan kesempatan bermain sebagai pemain seorang striker di depan, dan kenapa Pedro Javier yang tidak diturun atau ditarik sedikit ke belakang. Inilah sudah terjawab bahwa di mana di saat memang BP terlepas dari konsentrasi penjagaan dari lini pertahanan lawannya, BP bisa muncul dari lini kedua dan memberikan kontribusi berbahaya seperti hal ini. Dan ini kita lihat terbukti bahwa satu strategi dari Coach Iwan menurut saya agak sedikit berhasil dalam pertandingan ini. Dan juga sebelumnya juga BP pernah mencetak gol dari lini kedua di saat juga kita tahu Rudy Bogel Setiawan yang memberikan passing kepadanya. Reaksi yang sedikit kurang puas nampaknya dari Ramdhani tadi setelah mendapatkan pelanggaran nampaknya dari Kerry Yudhoyono. Dalam tayangan ulang jelas terlihat untuk kedua kali. Ya, dan sebuah sepakan tadi yang tidak perlu sebenarnya dari Kerry. Betul. Ini dia satu tindakan menurut saya yang harus diwaspadai oleh Kerry karena dia sudah mendapatkan satu kartu kuning. Satu tindakan yang menurut saya cukup bodoh dilakukan. Ismet Sofyan dan hampir saja peluang kedua bagi Persija Jakarta melalui kepala kali ini dari Bambang Pamungkas. Ya, hampir saja BP kembali mencetak gol kedua bagi timnya di pertandingan ini. Dan saya melihat di sini satu antisipasi dan keputusan yang agak sedikit salah dari Aka. Dia keluar padahal bola tidak dalam jangkauannya. Dan sebenarnya masih ada satu pemain yang berusaha untuk menjangkau, itu Steve Haskett. Hampir saja tadi berbuah fatal kesalahan dari Ahmad Kurniawan yang keluar berupaya untuk menggapai bola dan justru tidak bisa menggapainya di udara. Satu keputusan yang menurut saya apabila memang kiper ingin melakukan atau memotong bola dari bola-bola umpan crossing, seharusnya bukan berada di belakang dari lawan terdekat dengan bola, justru malah harusnya di depan dan memotong bola. Namun ini kita lihat bagaimana dari tangkapan yang tidak maksimal karena memang bola mengenai kepala Bambang terlebih dulu. Dan kita lihat setelah gol balasan dari Bambang Pamungkas, nampaknya moral dan permainan dari tim Persija meningkat. Pertandingan masih lama, Adi. Masih banyak hal-hal yang bisa terjadi dalam pertandingan ini. Dan segala sesuatu juga masih mungkin terjadi. Kita lihat apakah memang permainan cepat Arema yang dimulai dari babak pertama tadi bisa meredam Persija. Yohan Ibo. Sekarang dengan skor 1-1 tentunya juga masih ada kemungkinan dari setiap kedua tim untuk bisa menangkan pertandingan ini. Semi Pierre Patrick kepada Steve Haskett yang coba untuk memperlambat tempo permainan. Kita lihat karena ancaman yang begitu nyata dari para pemain menyerang dari Persija Jakarta dengan kecepatan mereka yang acap kali merepotkan lini pertahanan dari Arema. Yohan Ibo, Semi Pierre Patrick dan juga Haskett memang tidak dikenal memiliki kecepatan di lini belakang sehingga dapat dimanfaatkan oleh Robertino, Ramdhani Lestaluhu dan juga mungkin Rahmat Afandi. Sebuah peluang yang lagi-lagi jatuh kepada kaki Marcio Souza yang sudah offside terlebih dahulu.
masih belum bisa menebarkan ancaman bagi gawang Gali. Pemain asal Brazil Marcio Souza. Satu keputusan jaga garis mengangkat bendera cukup baik menurut saya. Memang sebelum crossing diberikan oleh Kim Yong Hee, kita lihat posisi dari Marcio Souza sudah terlebih dahulu dalam posisi offside. Dan sebuah pergerakan di bench Arema Indonesia cukup menarik. Joko Susilo nampaknya langsung ingin merubah strategi. Kita melihat apakah Agung Suprayogi ataupun juga mungkin Kerry Yudhoyono yang sudah mendapatkan kartu yang akan diganti. Karena sejauh ini kita melihat Agung Suprayogi tidak terlalu terlihat penampilan dan juga kemungkinan kita lihat di sini bagaimana Arif Arianto pun juga tidak terlalu banyak berperan. Hasim Kipu melebar kepada Ismet Sofyan. Ramdhani kali ini bagi Persija Jakarta. Pergerakan yang cukup baik dilakukan oleh Pedro Javier tadi. Dan harus berduel dengan Semi Pierre Patrick, center back tangguh yang dimiliki oleh Arema Indonesia. Satu assist sudah diberikan oleh Pedro Javier pada malam hari ini. Dan bola sudah meninggalkan lapangan. Lempar ke dalam bagi Arema Indonesia. Pergantian pemain nampaknya Nurul Mauludi masuk untuk menggantikan Kerry Yudhoyono, pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning dan tadi menurut VV sangat beruntung masih berada di lapangan setelah melakukan sepakan terhadap Ramdhani Lestaluhu. Ya, satu keputusan yang tepat dari coach Getuk Susilo karena kita lihat memang emosi yang sudah sedikit naik dari seorang Kerry Yudhoyono di saat dia tidak bisa mencegah gerakan demi gerakan dilakukan oleh Ramdhani Lestaluhu, dan satu keputusan yang sangat tepat karena di saat memang mereka masih belum tertinggal dengan gol, dengan ada baiknya memang dia menggantikan pemain yang sudah mendapatkan kartu dan dalam tensi atau emosi yang sedikit meninggi harus ditarik keluar tadi. Paling tidak harapannya bahwa penggantinya itu Nurul juga bisa berperan untuk bisa menghentikan permainan dari Ramdhani Lestaluhu. Dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Precious tadi dalam upayanya untuk menghentikan laju dari Marcio Souza. Dan perang urat syaraf nampaknya sudah dilancarkan oleh Precious untuk mengganggu konsentrasi dari Marcio Souza. Duel yang memang selalu terjadi di antara dua pemain ini. Tembakan bebas sudah dilakukan tadi. Sayang tidak sempurna tadi. Hasim Kipu. Pedro Javier Vasquez. Masih ada Husnul Yuli yang mengamankan defensive line dari Arema Indonesia. Yohan Ibu. Cukup tenang tadi Yohan Ibu. Hasim Kipu kepada Robertino Puliara kembali menebarkan ancaman dengan kreasinya yang tanpa henti. Menunggu support rekan-rekannya, Marcio Souza datang membantu Ferry Aman Saragi kali ini. Dan sebuah upaya nampaknya akan dilakukan sebuah chip ball tadi yang sangat berbahaya sebenarnya. Namun tidak bisa diarahkan dengan baik oleh Agung Suprayogi. Iya, cukup cerdik Agung dengan posisi menyamping dan tidak terlalu baik untuk melakukan shooting dan dia melakukan chipping. Ini dia dengan posisi Gali yang memang agak sedikit di depan. Namun sayang sekali chippingnya atau tendangan volley-nya tidak mengarah maksimal ke gawang. Hilang kembali peluang bisa memperlebar keunggulan. Kesempatan pertama bagi Agung Suprayogi untuk melepaskan sebuah tembakan menuju gawang dari Persija. Pergerakan dari pemain yang satu ini memang cukup berbahaya. Tanpa bola dan selalu aktif untuk mencari ruang. Pemain yang juga pada musim lalu memperkuat Persisam Samarinda dan kali ini dipercaya untuk mengisi posisi dari Diki Firasat yang harus absen karena cedera. Clearance oleh Precious tadi kurang sempurna. Kim kali ini. Sebuah serangan kembali coba dilancarkan bagi Arema Indonesia. Umpan Kim dan sebuah heading yang sangat berbahaya tadi. Lagi hampir saja mengancam gawang dari Gali dari Agung Suprayogi untuk kali kedua. Ya, cukup baik kita lihat visi bermain daripada Kim Yong Hee
melihat posisi Agung berdiri begitu bebas. Di sini kita lihat jumping heading yang sangat baik, namun sayang sekali tidak bisa mengarah ke gawang. Kita lihat ini kembali permasalahan yang terjadi di lini pertahanan daripada Persija, yaitu komunikasi antar pemain di lini bertahan yang tidak begitu maksimal, dan reaksi para official dan juga pemain di bench. Oh, pelanggaran yang cukup keras nampaknya dilakukan oleh Precious sehingga mendapatkan kartu kuning. Dan terlibat friksi dengan Marcio Souza nampaknya. Harus ditenangkan oleh Robertino dan juga Bambang Pamungkas. Dan nampaknya sudah terjebak oleh kemampuan dari Marcio Souza yang memang terkenal sangat jitu dalam Cywar. Ya, memang ada satu tindakan, diawali dengan satu tindakan Marcio memang yang menendang kaki Precious dari belakang, sehingga akhirnya provokasi dari Marcio membuat Precious melanggar pemain lainnya, pemain Arema lainnya, dan kita lihat di sini emosi yang sedikit berlebihan. Apa yang terjadi ini? Penonton terlihat harus diusung tanggul tadi. Mungkin akibat keadaan yang penuh sesak di stadion. Dan sebuah peluang di kotak penalti belum bisa dimanfaatkan tadi oleh Ferry Aman Saragi. Masih tetap bertahan di skor 1-1. Precious kali ini sebuah long ball jauh, Pedro yang dituju dapat diamankan oleh Steve Hesketh. Dan kembali sebuah serangan coba dirangkai oleh Bambang Pamungkas dan kawan-kawan. Robertino Puliara coba melakukan ekspansi masuk, kali ini Pedro Javier sayang sekali lagi-lagi sudah berada dalam posisi offside. Sebuah keputusan yang salah saya pikir dari linesman tadi. Karena posisi dari Pedro Javier jelas-jelas masih onside tadi. Betul sekali. Nurul Mauludi, pemain yang baru saja dimasukkan menggantikan Kerry Yudhoyono untuk mengisi pos wingback kiri. Ramdhani Lestaluhu, Bambang Pamungkas kali ini melibatkan Hasim Kipu dalam skema penyerangan Persija kali ini. Kembali Ramdhani Lestaluhu cukup cerdik melewati pengawalan dari Steve Hesketh tadi, namun sayang sekali lepas dari kontrol seorang Pedro Javier. Kesempatan untuk melakukan sebuah counter cepat dari sisi sebelah kanan pertahanan Persija Jakarta. Marcio Souza melihat pergerakan yang cukup apik dari Ferry Aman Saragi, namun lagi-lagi kita lihat kualitas dari seorang Fabiano Rosa Beltran yang dapat membaca dan menghalangi pergerakan Ferry Aman Saragi. Masuk menuju kotak penalti, Agung Suprayogi tadi lepas dari penguasaan Leo. Kusno Yuli kali ini sebuah crossing, heading yang kurang sempurna dari Marcio Souza. Ya, lagi-lagi kita lihat di sini bagaimana kesempatan demi kesempatan dimiliki oleh para pemain Arema di kotak penalti dengan mampu melakukan jumping heading. Namun satu tindakan positif dari Ismet untuk mengganggu Marcio di saat melakukan flying heading, sehingga keseimbangannya tidak begitu maksimal untuk bisa mengarahkan bola ke gawang. Sang pencetak gol penyama kedudukan bagi Persija Jakarta, Bambang Pamungkas. Sebuah heading tadi dimenangkan oleh Semi Pierre Patrick berdua dengan Pedro Javier. Kita lihat kontrol bola yang sangat cemerlang dari Ramdhani Lestaluhu. Namun lagi-lagi siapa lagi kalau bukan Kim yang menghalau laju pemain kreatif dari Persija ini. Dan sebuah terupas kepada Arif. Crossing cepat maksudnya tadi dapat terbaca oleh Ismet Sofyan. Dan kembali sepak pojok yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan dari Persija Jakarta. Setelah gol pertama tadi tercipta melalui sepak pojok yang diciptakan oleh Ferry Aman Saragi. Marcio Souza melakukan pergerakan, kita lihat sebuah corner pendek dilakukan. Crossing tiang jauh lagi-lagi dan sebuah heading dari Johan Ibo tadi. Cukup mengejutkan bagaimana para pemain bertahan Persija Jakarta melepaskan Johan Ibo begitu saja. Ya, Johan Ibo yang kerap sekali naik pada saat set piece sepak pojok, dan kita lihat crossing ke tiang jauh dari Marcio Souza, di mana tadi Johan Ibo memang agak sedikit naik lebih tinggi dengan melompat di bagian punggung dari Precious. Namun headingnya tidak begitu maksimal.
1 menit tersisa di waktu normal babak pertama. Dan kita lihat Persija Jakarta nampaknya cukup puas untuk masuk ke halftime dengan skor imbang 1-1. Setelah sempat tertinggal terlebih dahulu melalui gol bunuh diri Precious yang disamakan oleh Bambang Pamungkas. Dan arah permainan sedikit berubah ketika Bambang berhasil menciptakan gol bagi Persija Jakarta, di mana perlahan namun pasti Persija sudah mulai mengendalikan ball possession. Kita lihat Fabiano, umpan crossfield yang cukup cermat tadi pada Ramdhani Lestaluhu. Masih dapat dibuang tadi bola oleh Nurul Mauludi. Visi bermain yang cukup baik kita lihat dengan crossing long pass yang begitu berkelas dari Fabiano. Mengarah atau merubah arah permainan ke sektor sayap kanan, di mana Ramdhani tadi berada. Namun sayang sekali kontrol bola dan juga faktor lapangan sedikit licin terlihat, memang membuat Ramdhani agak sedikit hilang keseimbangan. Ismet Sofyan kali ini gagal melewati first defender tadi, dan kembali Robertino Puliara kirimkan sebuah heading menuju kotak penalti. Ismet kembali nampaknya akan melakukan crossing datar kali ini cukup berbahaya. Oh, hampir saja kemelut di depan gawang. Ahmad Kurniawan dapat dimanfaatkan para pemain Persija Jakarta. Gagal tadi Bambang Pamungkas yang tidak menyangka mendapatkan bola dari Ismet. Sebuah sliding tackle yang sempurna tadi dilakukan untuk mengamankan bola. Tekanan terakhir mungkin bagi Persija Jakarta di babak pertama ini. Harus tetap fokus lini pertahanan dari Arema, mengawasi setiap pergerakan para pemain Persija, dan dibuang tadi menuju daerah aman. Marcio Souza coba menguasai bola di bawah tekanan 2 pemain Persija Jakarta. Dapat diambil tadi oleh Fabiano Rosa Beltran. Oh, sebuah pelanggaran nampaknya. Dan mitra sepak bola, wasit Dodi Setia Permana sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama. Skor sementara imbang 1-1. Gol tadi tercipta